Oke, halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube aku Jody Slim dan kita bahas salah. Aku kalau Kok kamu jadi gak? Oke, kita di TTS kita santai kita ngomongin tentang kuliah. Nah, di sini kita beda, bukan ngomongin jurusan. Oh, oke. Kemarin kita Kemarin bahas jurusan. kita ngomongnya HI ya, Jurusan ya, HI. iya yang sepi nonton itu ya. Hah? Ya, Astaga. Kayaknya yang kali ini harus lebih banyak deh. Oke, itu sepi nonton, enggak ada sampai 100. Tapi mungkin nanti kalau udah naik-naiknya mungkin rame ya. Semoga ya. Semoga. Nah, kita masih ngomongin tentang kuliah, tentang jalur. Wah, jalur ya. Jalur kuliah. Kita kan kalau mau kuliah itu kan pasti kita bakal berurusan yang namanya LTMPT. Benar. Nah, kita mau gosipin LTMPT di sini. Oh, oke. Semoga Ya, tapi sebelum itu, buka dulu ini. Mati. Oh, mati. Oke, guys. Gini. Oh, ada ini. Oh, ada figure sih. Ada Sidik figure jari, sidik sidik jari. jari ya. Gimana? Canggih ya. Canggih dong. Nah, jadi Don, kita mulai dari mana dulu ya? Mungkin kita mulai dari langsung di Twitter yang kemarin ya. Jadi ini adalah simpulan dari live streaming kemarin dari pihak LTMPT dan bersama Pak Nadiem bahas tentang jalur masuk PTN. Ini ada kesimpulannya. Akhirnya aku dapat di Twitter ya. Yang dikirim teman aku. Yang pertama di sini jalur SNMPTN masih ada. Oke, mekanismenya penilaian diubah jadi lebih transparan. Nilai mata pelajaran pendukung ditentukan oleh prodi masing-masing tiap PTN. Paham nggak maksudnya apa? Coba ulangin lagi. Mekanisme penilaian diubah jadi lebih transparan. Nilai mata pelajaran pendukung ditentukan oleh prodi masing-masing tiap PTN. Jadi kalau menurutku sih kayaknya masing-masing perguruan tinggi itu menentukan sendiri portofolio tentang daftar nilai-nilai mata pelajaran yang benar-benar dibutuhkan. Gitu. Ya, dibutuhkan di jurusan itu misalnya ambil kedokteran. Oh, berarti nanti PTN itu pasti bakal milih biologi kayak gimana, nilai kimianya kayak gimana. Ya benar kayak gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya sama aja sih kayak tahun kemarin ya. Tapi ini kayaknya lebih dibuka bener ya. Detail kan Iya. gitu ya. Nah, kalau portofolio sih sebenarnya untuk studi seni dan olahraga aja. Kalau kita lihat dari yang satunya SBMPTN, kau kan kemarin SBMPTN ya. Nah, SBMPTN juga ada perubahan. Oh alah. Nah, apakah lebih sulit? Nah, ini kita bandingkan aja nanti ya. Coba. Jalur SBMPTN masih ada, tetapi untuk TKA dihapuskan jadi hanya ada TPS. Iya kah? Kemarin kalau ada TKA. Ada dong, kami pusing banget apalagi yang misal linjur kan. Jadi yang linjur tuh ya otomatis harus kebut semalam dong buat mempelajari mata pelajaran yang yang dilinjurkan gitu. Kemarin kau ngambil di TKA Soshum. Berarti kau tuh bakal dapat soal-soal sosiologi, ekonomi, geografi, sama sejarah. Nah, kalau di sini TKA itu nggak ada lagi. Hanya TPS. TPS pun ada perubahan. Kalau TPS kemarin kan penalaran umum, baca menulis, terus pengetahuan umum dan kuantitatif. Nah, kalau yang ini diubah. Subtes TPS-nya potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Oh alah. Beda banget. Tapi sebenarnya masih agak mirip-mirip karena apa? Karena kan kalau TPS itu kan lebih menguji kok error. Ini kayaknya karena kita mau mencepuin. 2000 years later. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini sekarang sudah terbuka ya tadi. Tadi ternyata wifi-nya mati. Oke, ini tentang SBMPTN tadi ya. Oleh karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes kini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi memang masih mirip dengan tahun lalu, masih ngomongin tentang penalaran. Cuman kan kalau tahun lalu kan kita tentang pengetahuan umum juga kan. Di sini pengetahuan umum tuh nggak ada. Yang ada tentang literasi bahasa Indonesia sama literasi dalam bahasa Inggris. Jadi menurut aku ini mereka ini lebih fokus pada mencari mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Benar sih memang, karena memang diperlukan sekarang. Iya memang yang kritis. Nah, menurut kau nih tuh perubahan perubahan kayak gini nih, itu mempermudah atau tambah sulit? Kalau dalam pribadi aku sih kayaknya lebih membuat simple gitu. Yes, kayak simple. Lebih simple dan lebih jelas gitu bahwa dia tuh mau minta ini loh, mau minta bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, penalaran kan. Jadi setiap adik-adik SMA itu mungkin bisa fokuskan untuk belajar ke sana, dan apalagi sekarang kan udah banyak juga tempat khusus-khusus dan buku-buku yang mulai juga mengubah sistem mereka untuk menyamakan dengan sistem penerimaan tahun nanti kan. Iya, cuman kan masalahnya kan ini kan baru. Jadi kan untuk kayak misalkan kita kan biasanya kan buka
kisi-kisi UTBK contoh soal-soal itu. Nah, kalau yang baru kayak gini, otomatis kan mereka ini harus mencari susah lah mencari ini soal-soal yang mirip kayak gini berikutnya. Jadi kan kisi-kisi sebelum-sebelumnya contoh-contoh soal berikutnya buku wangsit SBMPTN, buku itu udah kurang diperlukan lagi sekarang. Iya, tapi Jo, kalau mau dilihat soal-soal kayak gini sebenarnya udah dimasifkan itu di asesmen. Tahu nggak mau asesmen? Asesmen tuh Pengganti UN. Oke. Nah, di asesmen tuh bentuk soalnya kayak gini. Kayak gini. Iya. Jadi benar-benar itulah kenapa berani dari kementerian tuh mungkin untuk menetapkan kayak gini, karena memang di awalnya tuh mereka sudah mencoba untuk mengubah sistem penilaian terhadap mahasiswa siswa itu dengan asesmen itu yang berdasarkan ini penilaian level kognitifnya, penalarannya, kemudian matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, hanya itu fokus mereka gitu. Berarti ini melihat gambaran dari yang asesmen ini ya? Iya. Yang kemarin diubah. Kita kan di tahun 2020 kan kita ujiannya UNDK kan, itu juga dihapus kan gara-gara corona. Diganti dengan yang kemarin kalian tadi ya. Oh gitu. Asesmen Jadi nasional. ya memang sih kalau nggak biar pun 2020 tuh udah habis ya masanya. Bener. Jadi tinggal 2021 lagi. Kesempatan terakhir. Iya. Berarti ini tidak terlalu berpengaruh tidak terlalu mempersulit juga ya berarti. Terlalu sih. Nggak terlalu ya mana-mana aja ya. Apalagi ya memang yang menjadi penilaiannya lebih simpel, nggak ada penilaian mata pelajaran gitu yang benar-benar akan menghantui mahasiswa. Mahasiswa apa siswa kan. Tapi di dalamnya kan ada penalaran. Jadi benar-benar mereka tuh akan dibuat berselancar dengan imajinasi mereka gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau dilihat juga dari metode-metode itu kan kayak ingin menghapuskan persepsi para siswa tuh bahwa aku harus pinter sosiologi dulu biar bisa masuk sosiologi. Iya, gitu. benar. Aku harus pinter biologi dulu biar bisa masuk kedokteran misalnya kayak gitu kan. Memang basicnya ada sih, tapi setidaknya kan membantu siswa-siswa yang lain memiliki kayak secercah harapan gitu untuk bangkit dari kekecewaannya. Mungkin kayak gitu sih dari pandangan aku gitu. Kayak lebih mensimpelkan, kayak lebih itu aja. Mana juga kan sekarang kan di kurikulum Merdeka SMA kan sudah penghapusan jurusan kan, nggak ada IPS kan. Jadi benar-benar kayaknya linear benar dari SMA-nya gitu kalau mau lanjut ke sistem penerimaan kayak gitu. Nah, untuk tambahan informasinya, ini kita bacakan lagi sini ada. Sudah ada komennya kok. Kebetulan saya juga sebagai konselor pendidikan yang menangani kelas 12. Kita lihat di sini ada isi undang-undangnya di pasal 31. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal Permendikbud ya Oke. guys. Permen. Informasi yang berikutnya yang kita dapati itu yakni kan kita tuh kalau daftar kuliah itu kan pasti daftar SNMPTN, daftar ini pasti kita berurusan dengan LTMPT. Benar sekali. Nah, kalau di tahun nanti LTMPT itu udah nggak ngurus itu lagi. Jadi di sini ya kita lihat di IG-nya Masuk PTN, kalian bisa cek. LTMPT bukan lagi pelaksana seleksi masuk PTN. Goodbye LTMPT. Memang kayaknya mereka nih kesel ya atau pusing yang ngurus yang akun yang error. Bener. Akun error lah. Akun error. Gini kayak udah angkat tangan ini. Di sini diganti oleh Ketua LTMPT 2022 Prof. Ashari mengatakan dengan terbitnya Permendikbud 48 tahun 2022 tersebut maka pelaksanaan seleksi masuk PTN bukan lagi LTMPT. Sementara itu Ketua Pelaksana LTMPT Prof. Budi Prasetyo Widyobroto mengungkapkan terkait dengan perubahan seleksi masuk PTN akan menunggu lembaga baru yang mengurus. Jadi bakal ada lembaga baru. Lembaga baru. Semoga lebih kalau aku doakan semoga lebih baik, nanti LTMPT-nya makin nggak baik gitu ya. Semoga ini benar sih, kayaknya semoga lebih baik ya. Benar sih. Ada yang baru kan harus punya harapan. Iya, ada yang baru karena kan mereka banyak banget kan error-errornya gitu kan. Siapa tahu yang pengurus periode ini lebih pasti lebih cermat lah dalam bikin hal kayak gini lah. Benar. Aku agak susah sih kalau bahas ini ya. Bahasaku tuh nggak sampai sih sebenarnya. Mana juga kita nggak fokus ke sana kan. Iya, kita orang awam aja sih. Tapi sebenarnya tujuan kita bikin video ini itu untuk berbagi informasi aja untuk perubahan-perubahan nanti ke depannya ya. Kita yang sebagai alumni perjuangan juga. Bener. Ini pejuang 2021 yang sombongnya minta ampun, nolak ITB, nolak UI. Tolong jangan ingatkan lagi dengan masa lalu itu ya. Aku yang udah kemarin tuh ditolak Unila, ditolak Sriwijaya kemarin itu.
Tapi di tahun 2021 diterima di Sriwijaya. Oh, kamu ditolak? Iya, pernah juga aku ditolak. Kalau aku menolak. Memang beda. Manusia tidak bersyukur ya. Iya, Gitu. dilihat dari wajahnya aja siapa yang paling sombong. Ini kenapa sih? Kayaknya itu masalah pribadi deh. Kayaknya saya yang paling sombong. Iya. Oke, video kita sebenarnya simpel aja seperti ini. Jadi kita akhiri videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau menurut, aku sekalian bertanya nih, menurut kalian gimana perubahan untuk UTBK di tahun 2023 nanti? Mempermudah kalian atau mempersulit kalian? Komen di kolom komentar. Di bawah. Oke, saya jadi Rensa pemimpin diri dan sampai jumpa. Tidak kenalin saya ya, astaga. Dan saya juga pamit, dadah.